Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan anak-anak pada pagi hari ini? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak sudah makan atau belum nih? Jika anak-anak belum makan, sebaiknya anak-anak makan terlebih dahulu, sarapan terlebih dahulu agar sehat, kuat, dan efektif melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai kompetensi inti yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah menguraikan teks instruksi tentang pemeliharaan panca indera serta penggunaan alat teknologi modern dan tradisional dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia, lisan dan tulis, dan memilih dan memilah kosakata baku. Sebelum Ibu menjelaskan pemaparan materi pada pagi hari ini, yaitu pembelajaran alat transportasi modern dan alat transportasi tradisional, anak-anak diminta untuk menyiapkan alat tulis, buku tulis, pensil, penghapus, dan rautan. Nanti setelah Ibu memaparkan materi pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak diminta untuk mengerjakan tugas dan menyimak apa yang sudah Ibu sampaikan dengan baik dan benar. Tugas itu nanti akan kita kumpulkan menjadi satu dan kita koreksi bersama-sama. Di sini terdapat gambar telepon kaleng. Telepon kaleng mungkin merupakan macam-macam alat tradisional yang masih sering dipraktekkan di sekolah. Karena pembuatannya yang mudah, jarak komunikasi dengan telepon kaleng ini memang tidak bisa terlalu jauh, hanya 5-10 meter. Namun sudah cukup untuk berkomunikasi dari tingkat 1 ke tingkat 2 pada sebuah bangunan. Syarat yang harus terpenuhi adalah benang harus dalam keadaan tegang dan lurus. Di sini terdapat gambar lonceng. Sebuah alat yang terbuat dari logam ini bisa menghasilkan bunyi yang memiliki arti sesuai dengan daerah atau tempat lonceng ini dipasang. Dan tentunya, isyarat yang dihasilkan dari bunyi lonceng bisa membuat yang mendengarnya paham akan sesuatu yang harus dilakukan. Bisa digunakan untuk mengumpulkan orang, mengingatkan waktu ibadah, dan juga tanda bahaya. Di sini terdapat gambar telepon genggam. Telepon adalah alat komunikasi yang paling efektif di zaman modern. Meskipun berada di tempat yang sangat jauh, informasi bisa mudah dicerna dan juga langsung tertuju tepat kepada sang penerima. Nah, setelah anak-anak menyimak tadi pemaparan materi, yaitu teknologi modern dan teknologi tradisional, di sini Ibu Guru mempunyai dua alat atau dua benda. Nah, di mana benda yang di tangan kanan ini merupakan benda atau alat komunikasi pada zaman sekarang atau zaman modern, sedangkan yang di tangan kiri ini termasuk alat komunikasi pada zaman tradisional. Nah, kedua alat ini fungsinya sama, tetapi yang ini, yang di tangan kanan ini adalah keluaran terbaru atau teknologi pada zaman sekarang, pada zaman modern, di mana kita bisa menggunakan ini untuk berkomunikasi, untuk mengirim SMS, mengirim pesan melalui handphone. Dari kedua benda ini kita dapat melakukan komunikasi dari jarak jauh, jangkauan jauh. Kita dapat melakukan telepon, mengirim pesan, mengirim apapun itu. Tetapi jika kita lihat perbedaannya, pada zaman dahulu handphone itu memiliki kapasitasnya itu kecil seperti ini, sedangkan pada zaman modern pada saat ini handphone itu sudah besar seperti ini. Nah, anak-anak kita tahu
handphone ini dan handphone ini itu kegunaannya sama, tetapi yang ini, yang di tangan ibu yang sebelah kanan ini, itu fungsinya itu lebih banyak. Kita tuh dapat melakukan apapun itu menggunakan handphone. Belanja pun bisa menggunakan handphone. Bagaimana anak-anak sudah paham mengenai penjelasan alat teknologi modern dan alat teknologi tradisional? Nah, di sini ibu memiliki satu contoh lagi, yaitu kipas. Nah, pada kipas yang ini, yang di tangan kanan ini merupakan kipas pada zaman dahulu, sedangkan kipas yang ini yang di tangan kiri merupakan kipas pada zaman sekarang, di mana kedua benda ini memiliki fungsinya yang sama. Nah, memiliki fungsi sama tetapi bentuk dan karakternya sudah berbeda. Nah, pada kipas yang ini itu pada kipas zaman dahulu. Nah, sekarang seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya perkembangan zaman, kita sudah memiliki kipas elektronik seperti ini. Nah, ini itu mudah sekali untuk digunakan. Bagaimana nih anak-anak, sudah paham atau belum pemaparan materi yang sudah ibu jelaskan mengenai teknologi tradisional dan teknologi modern? Nah, di sini ibu akan memberikan soal kepada anak-anak. Anak-anak harus mengerjakan dengan baik. Nanti setelah ibu memberikan soal, anak-anak harus mengumpulkan buku atau kerjaannya di meja bu guru. Nih, ibu akan menuliskan soalnya. Baik anak-anak, di sini ibu akan membacakan soalnya. Soal yang pertama, bagaimana pendapat kalian mengenai teknologi modern dan tradisional? Soal yang kedua, berikan contoh teknologi modern dan teknologi tradisional. Jika anak-anak sudah mengerjakan tugas yang ibu berikan tadi, silahkan anak-anak mengumpulkan buku tulisnya masing-masing di meja bu guru untuk dinilai. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita kembali lagi besok hari Selasa. Anak-anak harus tetap semangat dan selalu mematuhi protokol kesehatan dan selalu jaga jarak, memakai masker, dan sering-sering cuci tangan. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.